Kenapa senyum-senyum sendiri seperti itu? Kamu sedang membayangkan siapa? Bimo terkejut kaget. Senyumnya langsung surut begitu saja saat menyadari seseorang masuk ke ruangannya tanpa permisi. Bella, geram Bimo. Dia kesal kepada istrinya yang masuk tanpa mengetuk pintu terlebih dahulu. Tadi aku sudah mengetuk pintu, tapi kau tak dengar, ucap Bella. Bimo menghela napas pelan, sembari membenarkan posisi duduknya. Dia kembali memperlihatkan ekspresi datar seperti biasanya. Apa yang membuatmu tersenyum sendiri seperti tadi? Tanya Bella penasaran. Lupakan saja, bukan hal yang penting, ucap Bimo lagi. Tapi kenapa kamu tiba-tiba datang? Ada apa? Tanya Bimo kemudian mengalihkan pembicaraan. Dia berjalan ke arah sofa yang ada di ruangan itu dan langsung diikuti oleh Bimo. Kenapa Mas belum pecat Jenny? Tadi sebelum kesini aku melihat Jenny masih di ruangannya, tanya Bella membuka percakapan setelah beberapa saat terdiam. Tidak mudah memecatnya begitu saja, jawab Bimo. Kenapa? Bimo menghela napas panjang sebelum menjawab pertanyaan istrinya. Ya, memang sebelumnya mereka sudah sepakat untuk memecat Jenny dari perusahaan dengan cara apapun. Namun entah kenapa Bimo mengurungkan niatnya tanpa sepengetahuan Bella. Harus ada alasan yang masuk akal untuk memecatnya, karena dia masuk ke perusahaan atas rekomendasi salah satu dewan direksi, ucap Bimo tenang. Kecuali ada kesalahan fatal yang membuat perusahaan rugi karena kecerobohannya dalam bekerja, ucap Bimo lagi. Tiba-tiba Bella terbesit ide melakukan sesuatu untuk menjebak Jenny. Dia tidak bisa duduk diam saja menunggu saingannya itu berlama-lama ada di perusahaan itu lagi. Apa Mas tidak punya rencana sesuatu untuk menjebak Jenny? Tanya Bella. Kening Bimo langsung mengerut dalam sembari menyipitkan matanya menatap sang istri. Jangan gegabah. Aku tidak mau membuat kesalahan kecil yang akan berakibat fatal untuk kita, ujar Bimo penuh peringatan. Bella terlihat kecewa dengan jawaban Bimo. Dia ingin segera menyingkirkan Jenny dari perusahaan dan dari kehidupan Bimo. Mas tidak sedang berusaha melindunginya kan? Jangan-jangan Mas masih punya perasaan kepada dia. Bella mulai curiga dengan suaminya sendiri. Jangan ngawur. Jika aku masih menyimpan perasaan untuknya, aku tidak akan meninggalkan dia demi dirimu, jawab Bimo terdengar serius. Bimo beranjak berdiri sembari memasukkan kedua tangan ke dalam sakunya. Sebentar lagi aku ada meeting dengan klien. Kalau kau sudah selesai, sebaiknya segera pulang, ucap Bimo tak acuh. Nanti bisa pulang cepat kan? Aku akan memasak khusus untuk Mas Bimo, kata Bella lagi. Aku akan usahakan pulang cepat hari ini, sahut Bimo asal. Baiklah, kalau begitu aku pulang dulu. Sekalian belanja bahan-bahan makanan untuk malam nanti. Bimo hanya mengangguk asal menanggapi perkataan istrinya itu. Dia bisa bernapas lega setelah wanita itu pergi dari ruangannya. Saat Bella tak sengaja melewati ruangan Jenny, dia melihat ruangan wanita itu kosong. Melihat hal itu membuat sebuah ide jahat terlintas begitu saja dalam otaknya. Bella mengendap-endap masuk ke ruangan Jenny. Dia langsung berjalan mengarah ke meja kerjanya dan melihat file penting milik Jenny. Bella memeriksanya selembar demi lembar. Setelah selesai, dia langsung buru-buru pergi dari sana sebelum sang pemilik memergokinya.
Jenny mengumpulkan semua berkas-berkas penting untuk dia bawa menemui calon kliennya. Dia langsung bergegas keluar, tepat berbarengan dengan waktu jam pulang kerja. Setengah jam kemudian, Jenny sudah tiba di kantor calon klien barunya. "Dengan Pak Januar kan?" tanya Jenny, ingin memastikan bahwa dirinya tidak salah orang. "Saya Jenny, yang tadi berbicara dengan Bapak melalui telepon," jelas Jenny sembari mengulurkan tangan untuk bersalaman dengan pria itu. Januar ialah seorang pengusaha ternama dari kota Bandung yang memiliki perusahaan di mancanegara. Dia sedang mencari rekan bisnis untuk pengembangan usahanya. Karena waktunya tidak banyak, Jenny pun langsung diminta untuk menjelaskan apa saja keunggulan produk aplikasi startup yang dia dan timnya ciptakan sekarang. Dengan sangat telaten dan hati-hati, Jenny menjelaskan semuanya, mulai dari kelebihan, pangsa pasar, dan targetnya secara detail. "Bagaimana Pak? Saya sangat berharap Anda memberi saya kesempatan bekerja sama dengan perusahaan Pak Januar," ucap Jenny setelah selesai mempresentasikan. Pria paruh baya itu terdiam sembari memperhatikan dan mencoba aplikasi yang Jenny tawarkan. Beberapa saat kemudian, Pak Januar barulah mau mengambil keputusan yang tepat bagi dirinya. "Baiklah, saya setuju bekerja sama denganmu," ucap Pak Januar sembari mengajak Jenny untuk berjabat tangan. Pria paruh baya itu beranjak dari duduknya, hendak berpamitan pergi, karena masih ada hal penting yang harus segera dia selesaikan. "Terima kasih, saya akan segera mempersiapkan semua sesuai yang Pak Januar perlukan," ucap Jenny ramah diiringi senyum manis di bibirnya. Jenny sangat senang karena berhasil bekerja sama dengan pengusaha ternama. "Oh iya, perlu kamu ingat, saya mau bekerja sama karena kamu banyak yang merekomendasikan. Saya harap kamu tidak akan pernah mengecewakan saya," ucap Pak Januar sebelum dia benar-benar pergi meninggalkan Jenny sendirian. Setelah selesai meeting dengan calon kliennya itu, Jenny pun bergegas langsung pulang, tak sabar ingin bercerita dengan Fadli. Waktu terus berjalan, tak terasa sudah 1 bulan Jenny menyiapkan proyek besar untuk perusahaannya. "Proyek ini sudah kamu periksa lagi kan? Sudah benar-benar siap untuk acara besok lusa?" tanya Bimo. "Aku sudah memeriksanya. Persiapan sudah 90%, jawab Jenny dengan semangat. "Besok lusa produk terbarunya akan launching. Dia beserta tim sudah mempersiapkan semuanya sesempurna mungkin seperti yang direncanakan." "Syukurlah kalau begitu," ujar Bimo. Tiba-tiba saja asisten Bimo berlari mencarinya, sembari memperlihatkan acara live YouTube perusahaan lawan yang sedang launching produk baru mereka. Masalah terbesarnya ialah mereka memperkenalkan produk yang sama persis dengan rancangan milik Jenny dan timnya. "Pak Bimo, gawat Pak!" bangkit asisten Bimo panik. Kedua alis Bimo mengernyit dalam dengan mata menyipit menatap pria yang baru saja datang menemuinya. "Ada apa?" tanya Bimo. Jenny yang melihatnya juga merasa penasaran dan ingin tahu apa yang sebenarnya telah terjadi. "Apa yang terjadi?" tanya Jenny. "Ini kalian bisa melihatnya sendiri." Sang asisten menunjukkan layar ponselnya kepada Bimo dan Jenny. Seketika itu mereka semua terkejut melihat pemandangan di hadapannya. "Mengapa mereka bisa mengeluarkan produk yang sama persis dengan milik kita?" tanya Bimo sembari menatap tajam ke arah Jenny
meminta penjelasan. Tidak mungkin, gumam Jenny sembari menggelengkan kepalanya. Bagaimana mungkin ini bisa terjadi? Kenapa produk mereka sama dengan aplikasi yang aku buat? Jenny terlihat masih shock dengan kejadian ini. Dia benar-benar tidak mengerti mengapa bisa ada kebetulan yang seperti ini, di mana perusahaan lawan launching produk dengan desain yang sama persis dengan miliknya. Rasanya tidak mungkin bisa terjadi, kecuali ada seseorang yang membocorkan file desain milik Jenny tanpa sepengetahuannya. Telepon perusahaan pun berdering secara terus-menerus. Mereka menghubungi perusahaan untuk melakukan klarifikasi atas produk yang sama persis tersebut. Aku ingin mendengar penjelasan. Kenapa mereka memiliki produk yang sama? Tanya Pak Januar kepada Jenny melalui sambungan telepon. Saya juga kaget dengan berita ini. Desain aplikasi itu benar-benar saya yang membuatnya. Saya tidak tahu kenapa mereka memilikinya juga, ucap Jenny panik. Saya tidak mau tahu semua ini. Segera selesaikan permasalahan ini, atau saya akan mengambil kembali modal yang sudah saya berikan, tegas Pak Januar mengancam. Jenny menghela napas panjang sembari memijit kepalanya karena merasa frustasi. Sepertinya ada seseorang yang sengaja membocorkan file milikku ke perusahaan lawan, ucap Jenny sembari menatap salah satu anggota timnya yang bernama Mega. Tapi siapa pelakunya? Tidak mungkin di antara kami tega mengkhianati kerja keras kami, sahut Mega. Entahlah. Jenny benar-benar merasa frustasi dengan permasalahan ini. Dia langsung mengambil tasnya dan bergegas pergi keluar. Kamu mau kemana, Jen? Tanya Bimo. Aku sangat yakin desain milikku telah diplagiat seseorang untuk mencemarkan nama baikku. Aku akan mencoba ke sana menanyakan, jawab Jenny. Aku akan ikut denganmu, ucap Bimo. Mereka pun pergi bersama-sama untuk mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi. Di tempat yang berbeda, Bella sedang tersenyum penuh kemenangan sembari bersulang dengan temannya. Mereka telah berhasil menciptakan kekacauan di perusahaan Bimo dengan perusahaan lawan. Rasakan kamu, Jenny. Kamu pasti sedang kebingungan menjawab komplain dari para klien, ucap Bella sembari meneguk minumannya. Kau pasti sangat senang sekarang. Bella akan segera ditendang dari perusahaan, ucap teman wanita Bella yang terlibat dalam keributan ini. Tatapan Bella menerawang jauh, tak sabar ingin melihat Jenny ditendang oleh para dewan direksi dari perusahaan. Bukan hanya ditendang dari perusahaan, mereka juga akan gagal menikah, ucap teman Bella sinis. Apa kau tahu siapa pria itu? Calon suami Jenny, tanya Bella. Saya mengenalnya, bahkan punya fotonya. Teman Bella menunjukkan foto Fadli sedang bersama Jenny dan juga Zaki. Lalu sebuah ide jahat kembali terlintas di otaknya. Terlihat jelas saat wanita itu memperlihatkan senyum miring.